Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di pelajaran yang ke-10. Setelah 9 pelajaran sebelumnya kita belajar terminal dan desktop. Di pelajaran desktop kita mempelajari KDE ya. Dan kali ini kita kembali mempelajari desktop. Tetapi kita tidak akan berbicara tentang KDE. Kita nggak belajar KDE di sini, tapi kita belajar Unity. Unity adalah desktop default di Ubuntu bawaan ya. Desktop yang sengaja dibikin oleh Canonical sebagai trademark, sebagai ciri khas orang melihat dari kejauhan, oh itu adalah Ubuntu. Nah itu, seperti itu maksud Canonical dengan Unity ini. Dan kita akan belajar langsung ya, mempelajari semua dasar-dasar penggunaan desktop Unity ini. Ini nggak sempurna, tetapi saya harap dengan ini Anda yang masih baru belajar Linux, belajar Ubuntu, langsung bisa memakai Unity tanpa sulit ya, dan tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Oke, selayang pandang dulu ya. Oke, saya mulai ke pelajaran pertama, selayang pandang. Ya, yang perlu Anda pahami, Unity itu bukan desktop Windows sama sekali. Anda nggak temukan yang namanya taskbar di sini. Kalau di Windows, Anda melihat taskbar di bawah, ada menunya, terus ada taskbarnya di sini, Anda bisa melihat aplikasi-aplikasi Anda, kotak-kotaknya di sini ada sistem tray. Di Windows seperti itu kan, tapi di Unity Anda nggak nemukan itu. Anda harus ganti paradigmanya. Desktop metafor Anda harus berubah, yaitu taskbar Anda itu diwakili dengan ini. Yang di sebelah samping ini namanya launcher. Setiap icon-icon di sini, kotak-kotak ini adalah shortcut. Sebagaimana di Windows, Anda taruh shortcut di di desktopnya Anda, tapi Anda di sini Anda meletakkannya di sini, teratur di dalam satu launcher ini. Nah, ini taskbar. Jadinya nanti aplikasi Anda jalan itu di sini. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Kemudian menunya ya. Sama seperti di Windows. Anda buka menu di sini dengan tombol Win. Tombol Win itu tombol berlogo Windows di sebelah tombol kontrol di keyboard Anda. Oke, tekan tombol Win. Oke. Ya, seperti ini. Tekan lagi, dia tutup. Inilah menu kita. Ya. Dia dirancang supaya memenuhi layar. Sekali kita klik, dia langsung memunculkan menu dan kita akan memilih aplikasi di sini. Tapi kita nanti aja ya, kita masih selayang pandang. Kemudian panel atas. Nah, kalau di Windows Anda mendapatkan satu panel yang all in one. Ada menunya ini di sini di pojok sebelah kiri bawah. Kemudian sistem tray ada di sebelah kanan bawah, taskbarnya ini di tengah. Oke. Di sini Anda dipisah ya. Ini launchernya, menunya di sini. Kemudian ini ada panel di atas ini. Panel di atas ini. Sistem tray-nya ada di sini. Ya. Tanggal, kemudian cara logoutnya juga di sini, bukan di dalam menu. Kalau di Windows kan kita temukan logout di dalam menu, tapi enggak. Di Unity kita logoutnya lewat sini, di pojokan sini. Nah, nanti aplikasi-aplikasi yang butuh sistem tray nongkrongnya di sini. Mereka berpijaknya di sini. Oke. Itu selayang pandang. Oke. Saya kira Anda sudah paham. Oke, saya coret ya. Dan kita beranjak ke pelajaran kedua. Oke, menu. Bagaimana cara membuka menu? Caranya Anda sudah tahu, yaitu dengan tombol Win. Oke, atau dengan klik di sini. Nah, jika Anda bingung dengan Unity, Anda akan dimudahkan dengan tombol Win, tekan tahan ya. Anda akan melihat overlay, sebuah layer, apalah namanya terserah, sebuah papan yang di situ Anda dikasih tahu tabel keyboard shortcuts. Nah, Alt F1 itu akan apa? Tombol super, maksudnya tombol super itu tombol Win. Nah, di KDE Anda sudah belajar di video sebelumnya. KDE menyebut tombol Windows sebagai meta, tapi Unity menyebut tombol Windows sebagai super. Oke. Dua istilah yang berbeda tapi maksudnya sama. Super tab maksudnya apa? Super 1 sampai 9. Anda diberitahukan
Jadinya ini salah satu yang membedakan antara Unity dengan Windows atau Unity dengan KDE. Anda tekan tombol Win, Anda bisa melihat overlay daftar shortcut lengkap. Oke. Anda akan bisa belajar sendiri nanti. Ini masih pembelajaran awal. Oke, sekarang kita buka menu ya. Ini tombol-tombol kecil di sini adalah setiap halaman dari menu Anda. Anda dikasih minimal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 halaman dan ini akan bisa ditambah. Nah, halaman ini istilahnya di Unity adalah lens ya, Unity Lens. Nah, ini bisa ditambah nantinya. Kalau Anda nggak perlu juga nantinya bisa dihapus kalau nggak perlu. Nah, sekarang gimana? Katakanlah kita pengen buka salah satu program ya, katakanlah Firefox. Kita cari di sini. Kita nggak usah pakai mouse ya, kita cuma pakai keyboard aja. Ketik di sini Fire. Nah, di sini ada Firefox. Tekan tombol bawah satu kali lagi. Nah, highlight, dia di highlight di sini. Dia diwarnai putih. Tekan tombol enter. Ya. Tunggu sebentar. Ya, Firefox akan muncul. Ya, maaf ini nggak ada internet jadinya lihatnya Anda melihat pesan error di sini. Ya, nggak masalah, tapi kita matikan dulu ya. Oke, itu caranya buka aplikasi. Atau Anda bisa mencari aplikasi dengan cara seperti ini. Ini matikan dulu ya. Lihat di sini. Ini ada lens untuk aplikasi A, ya. Kemudian lihat di sini ada bagian recently used, kemudian ini installed, kemudian ini more suggestions, kemudian di sini ada task plugins. Ini yang dua ini kalau Anda mau mengkliknya Anda butuh internet. Nah, kalau nggak ada internet, Anda lihat yang di sini. Nah, ini yang terinstall di komputer Anda. Sebenarnya yang Anda lihat ini Ubuntu saya ini cuma live hard disk. Saya nggak nginstal Ubuntu yang ini. Ini Ubuntu 15.04. Oke. Saya berikan contoh, misalkan saya pengen buka ini misal software updater. Saya buka yang ini, klik. Jadi dia akan muncul ya seperti ini. Oke, itu contohnya ya. Kemudian kita bisa mengubah ukuran ini, menu kita ini yang gede banget menutupi satu layar, kita bisa perkecil dengan tombol ini. Nah, ini sama kayak minimize, maximize. Oke, jadinya kalau kita udah perkecil, nanti kalau kita buka menu lagi, ukurannya udah nggak gede lagi, jadi kecil. Ya, kalau kita mau balikin, ya klik aja lagi, nanti dia membesar, kita kecilkan, kita perbesar. Oke, saya harap Anda paham dengan penjelasan ini. Oke, pelajaran kedua selesai. Saya anggap Anda udah paham. Ya, saya coret. Sekarang saya akan perkenalkan konsep launcher ya. Ini konsep yang beda dengan di Windows. Bahkan dengan KDE pun berbeda, karena Canonical berusaha keras untuk bikin sesuatu yang beda. Ya, itu sulit sekali karena memang desktop semuanya udah ada yang pegang. Mac OS X, Windows sudah punya ciri khas sendiri-sendiri. Gimana kita bisa nyelih dewe menjadi yang unik? Ya itu sulit ya memang. Ya akhirnya mereka bikin variasi seperti ini. Kemudian sekarang saya matikan dulu ya. Ya, saya perkenalkan launcher. Ini launcher maksudnya peluncur. Nah, peluncur apa? Peluncur aplikasi. Nah, aplikasi Anda shortcutnya diletakkan di sini. Nah, dan kita bisa memanggilnya dengan klik ini. Ini Nautilus File Manager, klik. Dia terbuka seperti ini. Oke, saya matikan ya. Kita bisa dengan klik kanan, klik ya. Dengan pilihan yang sudah ada, kita mau buka folder yang mana? Misalkan pictures. Oke, klik. Nah, dia langsung buka folder pictures. Oke, saya tutup ya. Sekarang saya perkenalkan ada konsep yang berbeda dengan di KDE atau yang di desktop manapun. Tahan tombol Win. Anda melihat overlay, tapi ini nggak penting. Yang penting ini ya, nomornya. Nah, nomor ini nomor apa? Nomor untuk membuka. Katakanlah Anda pengen buka yang ini, LibreOffice Writer. Tekan Win, kemudian tahan, tekan tombol 4. Maka dia akan terbuka. Nah, itu konsepnya. Memang
unik dan ini agak lucu mungkin ya. Tapi ini cukup bermanfaat, berguna ketika Anda sering mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Oke, Anda paham ya konsepnya? Nah, ini Win 1. Win 1 Win 1 berarti yang ini. Tekan 1 misalkan. Nah, maka program Ubiquiti ini akan muncul. Nah, seperti itulah konsep-konsepnya. Kita tunggu aja. Sembari nunggu ya ini Ubiquiti. Saya bilang tadi live hard disk, berarti ini bukan Ubuntu yang terinstall, ini masih versi live CD aja. Oke. Wait. Saya tutup aja dulu. Oke, sekarang kita belajar masalah klik kanannya. Klik kanan. Di setiap aplikasi kita punya behavior yang berbeda-beda, perilaku yang berbeda-beda. Klik kanannya itu beda-beda. Nah, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Ya. Tapi di semua klik kanan kita selalu menemukan unlock, atau kalau kita jendelanya sedang berjalan, klik kanan quit. Nah, seperti itu. Misalkan ini ya. Setting saya buka. Saya biarkan dia jalan. Oke, klik kanan quit. Seperti itu caranya. Kalau di Windows kita buka jendela ya, di taskbar bawah ini klik kanan close. Ya, tapi di sini kan nggak ada. Nah, gantinya di sini. Kalau misalkan Anda buka file manager, klik kanan quit. Ya, tutup. Seperti itu. Oke. Sekarang saya ajarkan caranya ngepin ya. Ini aplikasi yang belum ada di sini, misalkan apa? Katakanlah ini Ritembok ini. Saya buka Ritembok. Oke. Ritembok. Gimana caranya dia selalu ada di sini? Ikut teman-temannya. Ya, caranya gampang, klik kanan, lock to launcher. Saya tutup ya. Nah, dia tetap ada di sini. Seperti itulah caranya. Dan kalau Anda pengen menata ulang urutannya, klik drag, taruh di tempat yang Anda suka, misalkan di bawah Firefox. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Inilah kemudahan Unity yang kita sangat dimudahkan dengan ini, ya. Dan Anda akan sangat dimudahkan kalau Anda tahu caranya. Nah, video ini akan menunjukkan itu. Caranya, kalau misalkan Anda sudah nggak seneng Ritembok, klik kanan, unlock, maka dia akan hilang. Seperti itu. Ini sama dengan prinsip shortcut di Windows. Kalau misalkan Anda senang shortcut, Anda bikin shortcutnya taruh di desktop. Kalau nggak senang, klik kanan, Anda hapus. Mungkin remove to trash. Nah, seperti itu. Nah, saya anggap Anda telah paham di pelajaran yang launcher ini. Yang ketiga, saya hapus. Ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan keempat, masalah tray, sistem tray. Nah, di Windows Anda temukan sistem tray itu jadi satu dengan panel ya, all in one di sebelah kanan bawah. Ya. Tapi di Ubuntu, di Unity ini Anda temukan di panel yang terpisah, panel atas di sebelah kanan atas. Nah, apa isinya? Isinya secara default ini Network Manager ini. Ini Network Manager namanya, ya. Network Manager Applet. Kemudian karakter map ini, pemilih bahasa, pemilih input system. Misalkan Anda ingin ganti input system ke keyboard Jepang atau keyboard Cina, lewat sini. Nah, kemudian battery applet. Ini di sini kita kalau pakai laptop nanti kan ada baterai. Nah, dia indikatornya akan muncul di sini. Kemudian volume applet ini dia akan mengatur indikator, memunculkan indikator di sini tentang suara. Jadi kita perkecil suara ini. Kemudian nanti kalau misalkan Ritembok memutar sebuah audio, dia akan muncul di sini. Nama audionya muncul dan kita bisa matikan, pause, nyalakan lagi, forward, dan seperti itulah. Kemudian di sini kalender, ini jam dan kalender. Klik aja, Anda akan melihat sekarang tanggal berapa. Oke, kita bisa ganti juga di sini, ganti area. Nanti kita jamnya otomatis ganti juga. Kita kan Indonesia ya, Jakarta. Kita ganti Makassar, nanti dia berubah jamnya secara otomatis. Jam berapa? Kemudian kita pilih Indonesia bagian timur, Jayapura, misalkan dia ganti juga jamnya. Kita kembalikan lagi ya ke Jakarta. Oke. Ya.
Oke. Ini tentang time. Sekarang bagian terakhir. Nah, di sini di menu terakhir, di menu sistem tray yang terakhir ini yang selalu ada di sini. Menu shutdown yang di sini juga ada logout, suspend, hibernate. Kemudian ini yang penting, about this computer. Ini fitur yang dikhususkan dia di Unity. Kita bisa melihat sistem kita. Ini sistem saya, memori saya 2 GB, prosesor saya memang Intel Celeron, grafik saya ini, arsitektur saya 32 bit, dan ini 1 GB. Kenapa kok 1 GB ya? Karena memang live CD. Mau gimana lagi? Ya, seperti itulah. Oke. Kemudian kita bisa mengakses Ubuntu Help di sini. Nah, ini penting ya. Kadang-kadang kita selalu mengabaikan hal ini. Padahal ini sangat penting. Pengguna Linux nggak baca help itu lucu sekali. Kalau ini diabaikan, padahal ini orang-orang di developmentnya Ubuntu udah bikin help dengan sangat lengkap dan banyak. Masa nggak dibaca? Ini padahal penting sekali. Oke. Nah, saya harap nanti kalau Anda belajar sering-sering baca ini, Anda akan bisa pinter tanpa internet. Karena baca ini, nah insya Allah ta'ala. Oke. Sampai di mana tadi? Ya, sampai di bagian tray terakhir. Ini pelajaran keempat. Oke, saya anggap Anda udah paham. Ini selesai ya. Saya coret. Ya, sekarang kita mempelajari satu hal yang ini memang cuma ada di Ubuntu, cuma ada di Unity. Kita akan belajar HUD. HUD. Human Head Up Display. Ya, Head Up Display. Apa itu? Head Up Display itu Anda kenalnya seperti di dalam helm Iron Man. Ya, seperti itu. Anda melihat head up display yang ada di dalam helm. Itu futuristik ya, tapi di sini kenyataan. Kita melihat apa sih HUD ini? Ya, ini adalah sebuah fitur yang luar biasa, sangat memudahkan kita, yaitu apa? Fitur integrasi pencarian. Jadi kalau kita pengen melakukan sesuatu ya, saya kasih contoh, klik kanan, new folder. Kita bikin folder baru. Caranya kayak gini ya. Ini folder. Nah, gimana kita bisa melakukan ini tanpa klik? Dengan HUD. HUD itu apa? HUD itu tombol Alt. Tekan tombol Alt, ALT ya. Nanti akan muncul di sini jendela kecil. Ini bukan menu loh ya, bukan menu yang tadi. Ini HUD ini. Nah, ini head up display-nya. Kita lihat ikonnya di sini, icon apa? Icon Nautilus kan? Nah, jadi perintah yang akan dia terima di sini nanti perintah Nautilus. Nah, kita mau ngapain? Ketikkan, mau new folder kan? Ya, ketik coba folder. No, lihat. Ini salah, folder. Nah, di sini kita muncul pilihan new folder. Loh, apa yang terjadi kalau kita pilih? Kita enter. Lihat, di sini langsung dia muncul new folder. Oke, kita kasih nama. Oke. Seperti ini contohnya. Mau contoh lain? Kita coba ganti ya. Ini menu-menunya ini. Kita coba sort by misalkan type. Kita sortir. Ya, jadi di sini nggak kelihatan ya. Kita lihat yang ini aja. Oke. Sebentar. Ya, carikan yang kelihatan aja. Ya, ini kan banyak filenya. HUD-nya lah, ALT ya, tekan ALT, kemudian kita mau by apa? By modification date. Oke. Ini diatur berdasarkan modification date. Tadi kan reversed order ada ya. Reversed order berarti dibalik. Ya, kita bisa membalik. Jadinya yang teratas yang terbaru kayak di blog. Ya, kayak gitu. Oke. Kemudian kita bisa by type. Nah, by type berarti diatur, ditata berdasarkan jenis. Ini gambar sendiri, package sendiri, kemudian yang lain-lain juga sendiri gitu. Oke. By type, kemudian ini wes gampang-gampangannya seperti Anda di Windows, klik kanan misalkan ya. Klik kanan sort by type, sort by apalah. Kemudian yang lain-lain itu bisa dilakukan dengan HUD. Kita bisa mencari, dan ini sangat memudahkan nanti kalau Anda mengerjakan program-program yang lain, katakanlah GIMP. Kita belajar desain grafis misalkan. Nggak perlu susah-susah ngeklik. Kita bisa pakai
HUD ini sangat memudahkan nantinya. Oke, seperti itu ya, itu konsepnya. Katakanlah kita pingin tab baru ya, ketik tab, new tab. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Oke, kita coba contoh yang kedua. Maaf. Contoh yang kedua ini Firefox ya. Saya kasih contoh kecil aja. Kecil. Betapa bergunanya HUD ini. Head up display. Oke, saya pengen bikin tab baru. Buka HUD dulu, alt, tab. Oke, enter. Nah, tab baru. Seperti itu. Kemudian saya pengen buka halaman add-on, add-on. Coba kita buka, enter. Nah, add-on manager. Dia langsung bisa membukanya. Kemudian mungkin kita mau lihat proxy. Oh, kayaknya dia nggak bisa ngatur ke sana. Network. Ya, jadi seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat. Coba private bisa nggak? Ya, new private window. Ya, dia juga bisa. Oke. Intinya HUD itu adalah fitur yang mampu membaca keseluruhan menu dari sebuah aplikasi apapun itu yang sedang berjalan. Dia bisa membaca seluruh menunya, setiap item-item dalam menu, kemudian dia bisa mencari sendiri. Dia bisa mencarinya dan dia bisa mengeksekusi perintah apapun di dalam menu itu. Itu canggihnya HUD, canggihnya Unity. Oke, sekarang saya anggap Anda sudah mengerti HUD ya. Ini perlu Anda latihan ya. Silakan dicoba-coba sendiri sampai puas. Sekarang kita masuk ke pelajaran terakhir. Ini pelajaran yang agak panjang, multitasking ini. Oke. Seperti di video-video KDE yang kemarin ya, saya akan tunjukkan. Saya buka banyak jendela dulu. Oke. Saya buka banyak jendela. Kalau nggak gini kan nggak ngerti. Ya. Kita coba alt tab seperti di Windows switcher. Nah, seperti ini. Kita bisa gonta-ganti jendela dengan switcher yang cakep seperti ini. Ya, buka ke Firefox, pindah ke system settings, buka yang lain, writer, oke, symbol screen recorder, kemudian yang lain. Ya, seperti itulah. Kemudian saya perkenalkan WinWay. Ini sama seperti di KDE, split window. Konsep yang sama. Karena itu saya bilang kemarin, ini konsep yang ada di semua desktop di Linux ya. Kita bisa melihat overview, selayang pandang semua isi aplikasi yang sedang berjalan di satu desktop yang seperti ini. Oke. Saya harap Anda paham. Oke. Kemudian WinS. Ya, sebelum kita main WinS ini sama seperti di KDE, desktop overview. Keempat desktop kita lihat secara bersama-sama dalam satu waktu. Gimana caranya? Ini dinyalakan dulu di system settings, appearance, behavior. Nah, enable workspaces. Nah, istilahnya sama kan, workspaces. Di KDE kita kenal virtual desktops seperti itu. Oke, sekarang workspace feature ini sudah ada. Kalau kita klik, nah jadi seperti KDE kan. Ya, ini bisa dipindah ke sini. Ya, ini dipindah ya, pindah ke sini ya, ini biar di sini Firefox NS, ini pindah ke sini ya, kemudian ini dinyalakan NS, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini ya. Seperti ini konsepnya, seperti yang saya jelaskan kemarin. Anda dengan multiple workspaces ya, multiple desktop seperti ini, Anda akan sangat dimudahkan. Katakanlah di sini di desktop 2 ini kita letakkan file manager ya, kemudian di desktop ini ya, untuk bisa ganti kan WinS ya, Anda jangan lupa WinS. Di sini Firefox, kemudian di sini terminal, katakanlah seperti itu. Kemudian ada di sini LibreOffice Writer. Kita kerjanya di sini, terus terminalnya kita biarkan ngeping
ya, pinggoogle.com katakanlah seperti itu. Kemudian di sini misalkan Rhythm Box, nyalakan audio, seperti itu. Intinya kita nggak terganggu. Yang aplikasi lain jalankan di desktop yang lain. Nah, itu enaknya multiple desktop. Oke, WinS selesai ya. Sekarang Always. Nah, apa Always? Ya ini konsep yang kemarin juga di Unity, di KDE. Kita tarik dulu ya. Saya taruh sini. Oke. Nah, kok bisa dari tadi ini tomboy notes saya ini kok bisa selalu ada di atas? Sama juga kayak di KDE, klik kanan di jendelanya always on top. Kalau ini saya matikan always on topnya, saya matikan berarti saya hilangkan centang. Saya klik jendela lain, dia tertutupi. Saya klik, dia muncul lagi. Nah, di atas sendiri. Coba kalau ini saya always on top, ya, jendela apapun yang kita jalankan nantinya, dia selalu ada di bawah dari jendela yang always on top. Ya, sama dengan pelajaran KDE yang kemarin, saya harap Anda paham. Oke. Kita juga bisa move to workspace right, klik kanan, oke, seperti di KDE juga. Nah, dia pindah ke sini. Kita kembali, move to workspace down, ya, dia pindah ke sini. Oke, kita kembali ke sini. Oke. Selesai pembahasan kita dasar-dasar penggunaan Unity. Saya harap ini bermanfaat. Saya harap Anda bisa memahami semuanya. Oke, saya kembalikan lagi ke desktop 1 ya. Anda telah belajar hari ini selain pandang masalah taskbar, perbedaannya dengan Windows gimana, kemudian kita belajar tentang menu yang ada di sini, lenses, mengubah ukuran menunya, kemudian kita belajar launcher di sini, bagaimana meletakkan launcher baru, memindahkan, meremove. Kita juga mengenal di setiap aplikasi punya klik kanan yang berbeda-beda, menu klik kanan yang berbeda, kemudian gimana caranya kita ngepin salah satunya aplikasi taruh sini. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya, kita belajar tentang tray, yang itu beda dengan di Windows. Anda di atas ya, Anda melihat salah satu persatu begini. Kemudian Anda belajar HUD, ya, ini menunya misalkan teks. Nah, di sini mungkin dia nggak banyak menunya, dia aplikasi yang lain. Untuk Nautilus dan Firefox, ini 2 contoh. Anda bisa terapkan di aplikasi yang lain. Silakan dilatih sendiri. Kemudian yang terakhir Anda belajar tentang multitasking, ya. Saya rasa ini cukup. Saya kira Anda sudah mengerti. Ya, selesai pelajaran ke-10, video ke-10 kali ini. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.